Ranking terbaru FIFA di bulan Juli 2025 ini, teman-teman, kita lihat sendiri bahwasanya tim kebangsaan Malaysia naik ke posisi atau ke ranking 25. Dari sebelumnya itu kalau di bulan April itu kalau tidak salah, ranking Malaysia masih berada di posisi 138 dan sekarang mereka di bulan Juli ini sudah berada di posisi 125. Tentu hal ini tidak lain dan tidak bukan karena performa Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 yang mengalahkan timnas Vietnam dengan skor telak 4-0, teman-teman. Karena kita tahu sendiri Vietnam merupakan papan atas di Asia Tenggara. Nah, secara ranking FIFA bahkan sekarang Vietnam ini sekarang berada di 118, masih di atas Malaysia dan Indonesia. Sebelumnya memang Vietnam ini bahkan di kualifikasi Piala Dunia 2022 mereka sempat berada di 90-an, teman-teman. Ranking terbaik mereka yang mereka miliki. Namun penampilan yang sudah tidak konsisten untuk meningkat lagi membuat Vietnam ini sekarang terjungkal di posisi 118 dan bukan tidak mungkin beberapa bulan ke depan ataupun beberapa pertandingan ke depan di sisa matchday, FIFA matchday nantinya, apalagi di kualifikasi Piala Asia, mereka akan disalib oleh Indonesia dan Malaysia. Itu tidak menutup kemungkinan, teman-teman. Begitu juga dengan Thailand sekarang berada di posisi 102. Nah, memang beberapa bulan sebelumnya Thailand ini di atas 100 ya, ada 98, 97, 96 gitu. Tetapi mereka saat ini sudah berada di 102. Kalau mereka tidak bangkit, otomatis dua negara ini kemungkinan akan disalib oleh Malaysia dan Indonesia ke depannya. Beberapa hal penting yang membuat ranking Malaysia naik di ranking FIFA adalah karena hadirnya pemain warisan. Nah, ini sudah bisa kita lihat. Baru satu kali match saja, 6 ranking langsung melonjak dari 131 ke 125. Makanya sangat bagus sekali, teman-teman. Nah, padahal baru 5 nama yang bermain di luar negara yang dipanggil. Apalagi nanti kalau udah banyak, ya kan? Apalagi kalau banyak pemain warisan yang ditemui dan diajak bisa membela Malaysia, bukan tidak mungkin Malaysia akan semakin bagus ke depannya. Maka di kualifikasi Piala Asia ini akan menjadi pembuktian bagi pemain-pemain warisan Malaysia, apakah mereka bisa melewati hadangan Vietnam. Kalau mereka nanti bisa melewati hadangan Vietnam, maka Malaysia akan lolos ke Piala Asia 2027 dan akan tentunya berjumpa dengan lawan-lawan yang kompetitif ataupun lawan yang cukup bagus di level Asia. Memang sebentar lagi, di bulan September, Malaysia kemungkinan akan bermain di Piala KAFA, akan bertanding melawan Iran juga. Nah, ini juga menjadi pengalaman berharga bagi Malaysia, teman-teman. Oleh karena itu, maka sangat signifikan sekali kontribusi yang diberikan oleh pemain warisan bagi negara jiran Malaysia. Begitu halnya juga Indonesia. Sangat signifikan sekali apa yang diberikan pemain keturunan di lapangan sehingga bisa membawa Indonesia lebih bagus ke depannya. Kita berharap dua negara ini, Indonesia dan Malaysia, sama-sama berjaya di level Asia dan sama-sama naik nantinya di ranking FIFA. Dan kita pastikan kita sebagai fans dari dua negara, fans Indonesia, fans Malaysia, mari kompak selalu demi kemajuan tim kita masing-masing. Itu dia, teman-teman, ya kan? Nah, harus seperti itu. Jangan malah saling menghujat, saling menjelekkan. Jangan seperti itu. Karena tak ada gunanya, teman-teman. Kita boleh adu gengsi saat pertandingan, ya kan? Tetapi setelah pertandingan, kita kembali bersama. Dan kalau Malaysia melawan negara lain, ya kita dukung Malaysia. Apa salahnya, ya kan?
Dan kalau Indonesia bermain melawan negara lain, ya orang Malaysia juga dukung Indonesia. Karena kita adalah serumpun, teman-teman. Kita masih serumpun, kita masih bersahabat, kita masih bertetangga. Begitu banyak orang Indonesia yang hidup di Malaysia, tentu ini kita ucapkan rasa terima kasih. Bahkan banyak sekali orang Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia dengan orang Indonesia, dan kita tentunya sama-sama mengerti bahasa kita, saling paham memahami. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan untuk kita untuk saling membenci, tidak ada. Janganlah kita saling membenci. Mari kita saling merangkul untuk kebaikan ke depannya. Seperti itu kan, teman-teman? Ya, saya juga rasa seperti itu. Karena bagaimanapun hal-hal yang baik itu harus senantiasa kita dukung dan saling menghormati dalam segala hal. Demikian.